Pernah nyumpain orang terus takut balik ke diri sendiri? Sini kita bahas faktanya. Banyak orang yang bilang kalau kita nyumpain orang nanti kita yang kena batunya. Tapi emang beneran balik? Atau cuma mitos aja? Ternyata ada beberapa point of view. Satu, kalau dari sisi agama, ya kan? Melaknat atau mendoakan keburukan itu emang nggak dianjuri. Bukan karena kutukannya otomatis balik, tapi karena perbuatannya sendiri itu dianggap buruk dan bisa nambah dosa. Nah, kalau dari sisi sains, ternyata nggak ada bukti kalau kutukan itu punya kekuatan mistis yang bisa mantul kayak bumerang. Yang ada itu justru efek psikologisnya. Semakin sering kita nyumpain orang, emosi negatif itu kayak nyangkut di kepala sendiri. Itu bikin stres, capek, dan overthinking. Ada yang kita kira kutukan balik itu efek sugesti. Kita ini udah takut duluan, dan akhirnya hal buruk sekecil apapun itu terosoi kayak semesta ngasih balasan. Wah, stres. Intinya, kalau dari segi sains, ternyata bukan karena kutukannya yang balik ke kita, tapi energi negatifnya yang nyangkut di diri kita sendiri. Jadi kalau bisa, mending hemat tenaga, hemat dosa. Udah deh, fokus ke hal-hal positif aja. Kayak brewek kartu Pokemon. Mau tahu Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan. Jangan pernah nyumpain atau ngedoain orang lain untuk menerima musibah atau hal yang tidak baik. Jangan pernah sekali-sekali mendoakan mereka untuk menerima derita atau kesusahan. Karena ketika kita doain orang lain, para malaikat juga bilang, dan untukmu juga. Jadi kalau kita doa-doa yang gak bagus, itu balik lagi ke kita. Makanya selalu doain orang yang terbaik. Karena apapun yang kita doakan kepada orang lain, itu mantul balik lagi kita, oke? Terkadang yang paling peduli sama lo justru yang paling sering lo abaikan. Dia yang selalu nanyain kabar lo, yang nawarin bantuan tanpa diminta, yang selalu ada, tapi nggak pernah lo anggap penting. Lo terlalu sibuk ngejar hal-hal kecil yang lo kira besar. Sibuk nyari validasi dari luar, sampai-sampai lo lupa. Ada orang yang tulus, yang nyata, yang hadir. Dan baru saat semuanya mulai hilang, lo baru sadar. Yang paling berharga itu bukan semua hal yang lo kejar, bukan semua yang lo anggap penting. Yang berharga itu adalah orang-orang yang selalu ada untuk lo, yang nungguin lo, bahkan tanpa lo minta. Dan ketika mereka pergi, baru lo merasa lo dinyanyain sesuatu yang lebih penting daripada apapun yang lo kejar. Jangan tunggu semuanya pergi dulu, karena kadang orang yang paling tulus itu justru yang paling sering lo anggap biasa.